rantai nilai ekonomi kerakyatan yang dimulai dari sektor agribisnis itu kan. Pertama-tama proses produksinya dari penanaman bibit kopi, terus perawatannya, fase vegetatif itu antara 1 tahun sampai 4 tahun itu termasuk fase vegetatif. Masuk tahun ke-4 sudah mulai fase generatif. Nah, setelah petani itu dari proses penanaman, perawatan sampai fase generatif, mereka yang butuh biaya sebenarnya, dan mereka berusaha sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia mulai berinvestasi tanam tanaman kopi dan segala macam. Ini yang termasuk dari sektor yang sebenarnya ekonomi kerakyatan. Setelah panen ada proses yang namanya pasca panen, jadi terbagi menjadi 3. Ada proses natural, ada proses full wash, ada proses honey, bahkan berkembang lagi itu sudah ada proses wine, terus karbonik karbonik gitu kan, macam-macam dan teknik pasca panen. Setelah biji kopi ini kita olah pasca panen sampai menghasilkan biji kopi yang berkualitas, kita melakukan proses yang namanya pengemasan. Sudah masuk tuh ilmu agribisnisnya, meskipun dari awal memang sudah masuk sebenarnya. Terus masuk juga ilmu marketingnya, masuk tuh orang perbankan, orang BUMN ya, juga masuk, pemerintah juga masuk sudah, karena di situ ada penghasilan buat petani kan. Setelah mereka jual jimbin ada tuh pajak, sudah pemerintah sudah mulai itu memungut pajak gitu kan. Ya meskipun di tahap awal pemerintah memang tidak kurang berasa sih menurut saya sebagai petani itu ya, dari tahap awal penanaman sampai akhir itu kan. Nanti ketika produk itu sudah siap jual baru tuh pajak datang kan. Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya, pemerintah memungut pajak ya petani enggak apa-apa, asalkan petani juga diperhatikan kan, nasibnya, terus kebutuhannya, kesehatannya, atau bisa juga enggak terlalu mahal biaya buat kesehatannya kan. Saya itu sampai ke kafe sudah ada jimbin yang siap diolah lagi jadi bentuk siap minum ya. Masuk lagi tuh inovasi berbagai macam jenis sudah minuman kopi itu. Setelah itu terus berputar menghasilkan rantai nilai ekonomi yang berkelanjutan sebenarnya. Jadi saya pikir sektor pertanian, perkebunan, perikanan yang padat karya, dan kita termasuk negara agraris, memang sepatutnya kita harus terus berinovasi, berkoordinasi, berkolaborasi untuk menghasilkan ya produk unggulan, SDM yang berkualitas, dan juga terjadinya pembangunan berkelanjutan tuh sebenarnya dimulai dari pedesaan, saya pikir.